Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silahkan Budi, tolong pimpin. Amin. Nah, hari ini siapa? Coba cek kanan, kiri, depan, belakang. Temannya ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Hari baru, semangat baru, dan hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema yang baru. Hari ini kita akan masuk ke tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Sebelum kita masuk ke tema 7, kemarin kita sudah belajar di tema 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi yang ada di tema 6? Tidak ada? Oke, sekarang kita lanjut saja masuk ke tema 7. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu nasional ini untuk semakin menambahkan semangat kebangsaan di dalam jiwa kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, semoga dengan selalu menyanyikan lagu nasional, semangat kebangsaan kalian selalu menggelora. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita lanjut ke kegiatan literasi terlebih dahulu. Nah, kalian sudah membawakan buku-buku yang akan kalian baca. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian membaca buku yang telah kalian bawa. Oke, sudah selesai membacanya? Ayo, siapa yang mau ke depan untuk mereview atau menceritakan apa yang telah kalian baca kepada teman-temannya? Boleh Ani, silahkan. Oke, pandu positif untuk Ani. Ani memang hebat. Hush. Oke Ani, silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan agar kalian dapat menelaah isi dongeng dan dapat menyimpulkannya. Lalu kalian mengetahui konsep pecahan 1/2 atau setengah. Dan yang ketiga, kalian mengetahui perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk itu, sekarang kita akan mulai masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, untuk masuk kegiatan inti hari ini, kalian simak terlebih dahulu dongeng yang akan Ibu ceritakan kepada kalian. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan dongeng yang akan Ibu ceritakan kepada kalian mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku
pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, ucap ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, semut pun bisa, balas tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah terlelap dalam tidurnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama. Nah, dari cerita tadi ada yang ingin membantu ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu sampaikan? Boleh Budi? Oke, pertanyaan untuk Budi. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tadi? Ya, benar Budi. Good job. Jawabannya adalah ular pasir dan tikus pasir. Untuk nomor 2, siapa yang mau? Boleh Ani? Oh iya, pertanyaannya, bagaimana kecerdikan tikus dalam menghadapi ular? Oke, good job. Jawabannya adalah kecerdikan tikus ialah ia memutar otak agar ular tidak memangsanya. Dan ia memberitahu kepada ular jika ular memangsa tikus, maka ular akan hidup sendirian. Good job Ani. Lalu yang terakhir, nomor 3, siapa yang mau? Boleh Ina? Pertanyaannya, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ya, benar Ina, karena ular dan tikus tidak dapat hidup sendiri dan mereka membutuhkan satu sama lain. Good job. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian bisa membuat kesimpulan dari cerita dongeng yang telah Ibu ceritakan tadi. Atau misalnya kalian ingin menceritakan kembali dongeng yang telah Ibu ceritakan juga boleh. Kalian tulis di bukunya masing-masing ya. Sekarang kita buka bukunya halaman 8. Kita lihat mengenal pecahan. Nih, ada satu gambar donat. Donat utuh lalu dibagi 2 dengan sama besar. Satu potongnya disebut setengah. Satu potongnya lagi juga disebut setengah. Ada lagi donat di bawahnya, donat utuh juga. Dipotong sama menjadi 2 bagian. Namun di sini ditulis bukan setengah. Yang besarnya bukan setengah, yang kecilnya juga bukan setengah.
Nah, menurut kalian, kenapa yang atas disebut setengah, sedangkan yang bawah disebut bukan setengah? Nah, akan Ibu contohkan seperti ini. Ibu mempunyai satu kue. Anggap aja ini kue ya. Ibu mempunyai satu kue dan pada hari ini rumah Ibu kedatangan satu teman Ibu. Jadi Ibu harus membagi kuenya juga kepada teman Ibu. Tapi karena Ibu sangat suka dengan kue ini, Ibu membaginya tidak mau banyak-banyak kepada teman Ibu. Misalnya Ibu akan membaginya segini aja. Jadi ini punya Ibu, ini buat teman Ibu. Nah, menurut kalian, Ibu membaginya sudah sama besar dan sudah setengah atau belum? Atau bisa kalian bandingkan dengan misalnya Ibu punya kuenya Ibu bagikan kepada teman dengan ukuran seperti ini. Kanan kiri ukurannya sama. Nah, ini disebut setengah atau bukan? Ya, benar. Ini yang seperti ini, potongan seperti ini disebut setengah. Sedangkan potongan kue yang seperti ini bukan setengah. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Kenapa yang seperti ini bukan setengah? Karena membaginya memang membagi dua, tapi tidak membagi dua dengan sama besar. Kan ini yang satu besar, yang satu kecil, maka ini bukan setengah atau 1/2. Dan kalau satu lagi, ini merupakan setengah atau 1/2. Karena ukuran yang sebelah sini, yang satu, dan ukuran yang lainnya itu sama besar, maka bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Nah, satu bagiannya itu ini disebut setengah. Paham? Oke, sekarang kita buka lagi halaman selanjutnya, halaman 10. Ada di sini soal. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, ada yang bisa menjawab? Ya, Nina. Setiap bagian disebut setengah atau 1/2. Benar, good job. Untuk nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, ada yang bisa jawab? Ya, Raffi. Setiap bagian adalah setengah bagian atau 1/2. Oke, pintar. Untuk nomor 3 nih, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Ada yang mau menjawab? Ya, boleh, Anggi. Menjadi 2 bagian sama besar. Pintar. Untuk soal terakhir, agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran 2 bagian sama besar. Pintar. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SPDP. Nah, sekarang coba kalian berhitung 1 sampai 3 untuk membentuk kelompok. Oke, boleh mulai berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 duduk sebelah sini. Kelompok 2 duduk sebelah sini. Kelompok 3 duduk sebelah sini. Nah, materi SBDP pada pertemuan hari ini mengenai bunyi kuat dan bunyi lemah. Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa itu bunyi kuat dan seperti apa itu bunyi lemah? Boleh, Budi? Oh, kata Budi,
Bunyi kuat itu bunyi yang kencang, bunyi yang kuat. Sedangkan bunyi lemah yaitu bunyi yang pelan. Betul, Budi? Seperti itu maksud Budi? Ya, betul ya apa yang telah Budi jawab, bahwa bunyi kuat itu bunyi yang kuat nih suaranya. Bunyi lemah itu bunyi yang pelan. Oke, kita coba kalian dengarkan. Ini termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah? Menurut kalian itu bunyi kuat atau bunyi lemah? Dan coba kalian bandingkan dengan bunyi yang ini. Ini termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah? Siapa yang mau bantu menjawab mana yang bunyi kuat, mana yang bunyi lemah? Oh, kata Ina, bunyi kuat yang ini. Ini adalah bunyi kuat dan bunyi lemahnya yang ini. Oke, good job Ina. Jawaban Ina sudah benar, bahwa bunyi yang lemah adalah bunyi ini. Dan bunyi yang kuat, bunyi yang di kardus. Duk, duk, duk. Oke, karena kalian sudah paham bunyi kuat, bunyi lemah, sekarang coba kalian buat bunyi kuat dan bunyi lemah versi kalian. Boleh misalnya kalian bunyi kuatnya mau kalian memukul meja, tapi jangan mukul meja yang barbar ya, jangan yang kayak orang ngamuk, jangan. Misalnya kalian memukul meja, tuk. Dengan kalian bunyi lemahnya kalian tepuk tangan. Dan seperti itu, paham? Coba siapa yang mau mencontohkan bunyi kuat dan bunyi lemah versinya? Boleh, silahkan siapa ini? Siti, boleh Siti. Kata Siti, bunyi kuatnya Siti tepukan yang sangat besar dan sangat kuat. Dan bunyi lemahnya tepukan yang sangat pelan. Itu bisa termasuk bunyi kuat dan bunyi lemah tidak? Bisa, karena yang satunya bunyinya kuat dan satunya bunyinya lemah. Oke, G-O-O-D-G-O-B, good job Siti. Nah, karena kalian sudah paham dengan bunyi kuat dan bunyi lemah, dan berhubung kalian sudah duduk dengan kelompoknya, sekarang coba Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Cicak-Cicak dengan menggunakan pola irama bunyi kuat dan bunyi lemah. Contohnya misalnya kalian ingin bunyi kuatnya macam ini, cicak-cicak, lalu di dinding, seperti itu ya, paham? Boleh kalian kreasikan pola irama bunyi kuat dan bunyi lemah dalam lagu Cicak-Cicak. Oke, waktu latihan kalian bernyanyi sudah habis. Sekarang coba kelompok mana yang ingin tampil duluan menyanyikan lagu Cicak-Cicak dengan pola irama bunyi kuat dan bunyi lemah. Mana nih, nggak ada yang mau? Akan Ibu tunjuk yang mana ya, Hap. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Wow, G-O-O-D-G-O-B, good job. Woo. Kelompok 2 memang hebat. Wush. Nih, kelompok 2 sudah nih. Coba kelompok 1 sama kelompok 3 mana yang mau maju duluan? Kelompok 1 mau? Boleh, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Mantap. Pandu positif untuk kelompok 1. Kelompok 1 memang hebat. Wush. Oke, sekarang kelompok 3 maju ke depan. Wow, mantap. Kelompok 3 juga nggak kalah kerennya nih menggunakan pola irama bunyi kuat dan bunyi lemahnya. Oke, pandu positif untuk kelompok 3. Kelompok 3 memang hebat.
Nah, berhubung materi muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP sudah disampaikan, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu berikan. Tolong estafetkan ya. Jika sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Silahkan Budi. Iya benar ya, apa yang sudah Budi sampaikan. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar mengenai isi dongeng, lalu pecahan 1/2 atau setengah, dan juga pola irama bunyi kuat dan bunyi lemah. Terima kasih Budi. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini selesai, coba kalian cek kolong bangkunya ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, boleh sekalian dibawa ya. Oke, jika sudah, rapikan kembali tempat duduknya. Rapikan kembali duduknya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.